أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Kita teruskan lagi. Kemarin sudah kita bahas laisa li amanikum wala amani ahli kitab, bahwa agama ini atau amal-amal manusia itu balasannya tidak seperti yang kalian angan-angankan orang beriman. Demikian juga bukan sebagaimana yang diangan-angankan oleh orang kafir dari ahli kitab. Jadi angan-angannya manusia itu bodoh kebiasaan, sama maunya itu orang gelem nggak mau amal tapi masuk surga, maunya itu berbuat maksiat ya tapi ya tetap bebas dari neraka. Makanya sampai enten nonen apa niku Pak, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu sampai punya angan-angan seperti itu. Makanya surga yang baik. Dan itu Pak, maka dari itu angan-angannya semua orang seperti itu ya, maunya. Maka Allah membantah tidak seperti itu. Allah sampaikan mayya'mal su'an yujza bihi, siapa yang beramal buruk sekecil apapun ya pasti akan dibalas keburukan itu, dibalas oleh Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa melindungi kalian dari balasannya Allah itu kecuali ya hanya Allah. Niki ngoten. Iki buat dijelasno panjang lebar. Niki sedikit tambahan. Hadisun akhar ya Ibnu Mardaweh min tariqin Husain bin Waqid an Kalibi an Abi Shalih an Ibni Abbasin qala ila ya Rasulullah may ya'mal su'an yujza bihi qala na'am wa may ya'mal hasanah yujza biha asyran fahalaka man ghalaba wahidatahu asyaratahu. Ini dikeluarkan dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, ada orang berkata atau kila, ada yang mengatakan ya Rasulullah, ada orang bertanya pada Rasulullah, pada siapa yang beramal buruk pasti dibalas. Maka Nabi menjawab, betul. Demikian juga barang siapa yang beramal baik akan dibalas 10 kali lipat. Ini benar Pak. Jadi nak wong amal baik niku setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu
asyru amsalihah. Siapa datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Fahalaka man ghalaba wahidatahu asyaratahu, maka celakalah orang yang balasan satunya bisa mengalahkan balasan yang 10. Napa balasan satu? Kalau amal buruk sebaliknya Pak, amal buruk satu ya dibalas satu. Nabi berpesan celakalah orang yang balasan satunya mengalahkan balasan 10. Celakanya itu orang yang masih banyak perbuatan dosanya dibanding dengan pahala kebaikan. Ngeten iki wong sing cilaka. Makanya hati-hati nggih, hati-hati. Qala Ibnu Jarir hadatsana Ibnu Waqi' ila akhirih an Hamid anil Hasan may ya'masu an yujzabi qala al-kabiru tsumma qara'a wa hal mujazi illa al-kabur. Ini asaka iki lah menurut napa niki Hamid dari Hasan, arti barang siapa yang beramal buruk pasti dibalas. Menurut Syekh Hamid dari Syekh Hasan, maknanya yang dibalas itu orang kafir. Jadi amal buruknya orang kafir pasti dibalas. Dan wong iman dia napa? Belum tentu. Niki ngoten. Masane napa? Kalau orang beriman itu Pak, ketika kita beramal buruk kok ujug-ujug bertobat, berarti dia dihapus keburukannya, catatannya. Makanya orang beriman belum tentu. Kalau yang ini tadi, siapa yang beramal buruk pasti dibalas, yaitu orang kafir pasti dibalas. Tsumma qara'a wa hal mujazi illal kabur. Siapakah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akan keburukannya? Illal kabur, kecuali orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Niki Pak. Niki demikian juga sebagian an Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair annahuma fassara as-su hahuna bisyirki aidan. Menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, keduanya beliau mentafsirkan ayat ini su'an mayak masu'an, siapa yang beramal yang buruk di sini adalah orang yang berbuat syirik juga. Ini hati-hati. Terus melih Gusti Allah melanjutkan wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Tidak ada menemukan bagi dia selain Allah yang melindungi dan yang menolong. Nah, ini gitu Pak. Ini wow Pak, balasan dari Allah yang kemarin kita diskusikan. Kalau kita amal buruk, orang beriman, keburukan itu dibalas oleh Allah, disegerakan di dunia. Orang kafir ditunda balasan buruk itu besok nanti di akhirat. Ya, makanya kemarin apa saja yang menyulitkan di dalam kehidupan kita, ada capek, ada sakit, ada kesedihan, duka cita, kecelakaan, bencana, stres, beban pikiran, beban perasaan, itu semua merupakan penghapus dosa-dosa kita, merupakan balasan dari Allah atas kesalahan-kesalahan kita.
Makanya wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan di atas tadi, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, ya kecuali hanya Allah. Awake dhewe Pak. Makane niku nah Gusti Allah ngersane awake dhewe niku nangis Pak. Ya nangis. Ora ana sing iso melindungi kalau dia sudah ditentukan menangis. Demikian juga kalau sudah ditentukan tertawa, gak ada orang yang bisa mencegah dia supaya dia tertawa. Innahu huwa abhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan kamu tertawa, dialah Allah yang menjadikan kamu menangis. Makanya gak ono Pak sing iso ngalang-ngalangi. Ya napa? Nggih pun sabar ngilmune ngoten mawon. Nek wong iman ngoten, Pak. Kenapa? Semua itu menggugurkan dosa-dosa kita. Enggak ada yang bisa menolak. Makanya enten wong niku sing jengkel ning karo sampeyan. Ada orang yang membuat kita ini mangkel, marah. Ada orang-orang begitu. Kadang-kadang kalau di kantor gitu, bos marahi kepada kita. Kadang-kadang kita kalau jadi atasan juga gitu, ada anak buah yang jengkelkan kita. Kalau di rumah juga gitu, kadang-kadang istri itu jujuk, waduh, masya Allah, Pak. Tiba-tiba gondok, anak juga begitu, kadang-kadang itu, masya Allah. Itu semua sebetulnya dikirim oleh Allah dan kita tidak bisa menolaknya, kecuali yang menolak Allah sendiri. Tidak, wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Gak ada yang bisa menghindarkan diri dari keputusan Allah itu. Nah, enten ngoten niku ya napa? Kalau ada seperti itu gimana? Ya udah, kita sabar. Itu merupakan penghapus dosa-dosa kita. Habis ini Pak, kalau dimarahi istri harus syukuran. Soalnya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Matur nuwun Dik, sampean ngewangi ngresiki dosaku. Ngoten nggih. Kesuwen jadi. Kesuwen. Ya wis, masyaallah. Dan iki ngoten ya, masyaallah. Tuh Pak, orang yang diuji seperti itu juga Pak? Mungkin ada pertanyaan. Loh, Nabi juga gitu ya apa? Berarti Nabi dosa berarti. Ya no. Karena Nabi juga berkali-kali dibuat jengkel oleh istrinya, dibuat jengkel oleh umatnya. Berarti Nabi berbuat dosa? Boten, tidak. Kalau para Nabi itu masuk. Kalau Nabi itu memang figur contoh. Ya, lain kalau beliau. Meskipun demikian, Bapak, meskipun demikian, ya para nabi seperti itu, ya, ada sesuatu bukan kesalahan sebetulnya, tetapi para nabi itu melakukan sesuatu yang mana grade kebaikannya itu di bawahnya. Karena grade kebaikannya di bawahnya, harusnya levelnya di atas, beliau grade kebaikannya di bawah, akhirnya sama Allah diuji. Itu ngoten. Bukan kesalahan, bukan dosa.
Contohnya siapa? Nabiullah Musa alaihis salam. Oke. Ada yang tanya, siapa yang paling pintar sekarang? Orang jawab semua, engkau wahai Musa gitu. Masya Allah. Akhirnya sama Gusti Allah diuji, Pak. Apa salah? Benar yang disampaikan Nabi Musa saat itu di dunia nggak ada orang yang kalimullah hanya beliau. Tidak salah. Tapi akhirnya Allah uji. Ya udah kalau gitu kamu sekolah dengan Nabiullah Khidir alaihis salam. Begitu, Pak. Disuruh jalan-jalan. Ini contoh gitu. Makanya kalau ada seperti itu kita juga nggak boleh, Pak. Sekali lagi ini hal semacam ini adalah untuk diri kita sendiri. Bukan uang iki uripe kok apes menuh, pantes kon kakean dosa. Jangan seperti itu. Untuk diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain, kalau berbagai macam kesulitan menimpa saudara kita, kewajiban kita untuk menolong. Ayatnya lain, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama dengan hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Makanya menerapkan ayat harus sesuai dengan konteksnya. Hati-hati. Masya Allah. Qala Ali bin Abi Thalha Ali bin Abbas illa ayatuba fayatubullahu alaihi. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi kita wala yajillahu min dunillahi waliya wala nasira. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa melindungi dari ketentuan Allah tadi kecuali hanya Allah. Bagaimana dia melindungi ini? Ibnu Abbas beliau menafsirkan illa ayatubah fayatubullahu alaihi, kecuali orang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Kalau dia terima tobatnya oleh Allah, semula sudah mau ditimpakan bencana, gak jadi, di cancel oleh Allah. Kenapa? Karena kedahuluan bertobat. Makanya tadi yang pertama tadi, setiap orang berbuat buruk pasti dibalas keburukan. Belum tentu bagi orang yang beriman kalau dia bertobat. Demikian juga belum tentu bagi orang kafir kalau dia bertobat tiba-tiba masuk Islam. Nah itu begitu. Tapi ketentuan umumnya kalau beramal buruk pasti dibalas dengan keburukan, dibalas dengan hal yang setimpal. Itu penguatan. Lanjut, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki dan perempuan dan dia seorang beriman. Ini Pak. Lama dzakara al-jazaa'u 'ala sayyi'ati wa annahu la budda ay ya'khudha mustahiquha min al-'abdi imma fid dunya wa huwa al-ajwadu lahu wa imma fil akhirah wa iyadu billahi min dzalik wa nas'aluhu al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Niki Pak. Ketika dijelaskan tentang ayat barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia seorang mukmin, dan ayat sebelumnya tadi kalau siapa yang beramal buruk dibalas dengan keburukan, maka dari itu ini merupakan ketentuan dari sisi Allah untuk hambanya. Balasan dari kebaikan itu juga diberikan oleh Allah, balasan keburukan juga diberikan oleh Allah kepada hambanya. Apa? Imma fid dunya. Bisa jadi balasan itu juga di dunia. Termasuk ini tadi ayat yang berikutnya tadi, siapa yang beramal baik laki-laki maupun perempuan, maka dia pun diberi balasan oleh Allah di dunia. Wa huwa al-ajwadu lahu, berupa kemurahannya Allah.
Wa imam bil akhirah, kadang-kadang juga balasan itu di akhirat. Masya Allah. Ini Pak. Maka dari itu wa iyadu billahi min dzalik, maka dari itu kita mohon perlindungan kepada Allah supaya keburukan kita tidak dibalas di akhirat. Demikian juga mohon kepada Allah supaya kebaikan kita dibalas di akhirat. Nah ini yang makomnya sahabat begitu, Pak. Nah awake dhewe waliane maunya kalau kebaikan maunya dibalas cash di dunia. Itu Pak. Nah keburukan pengennya sampai dibalas di akhirat. Lah ini Pak Kuali ini orang, maaf, itu untuk orang kafir seperti itu. Ya, kalau orang beriman, Masya Allah. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Pak. Ini sahabat ya, makomnya sahabat. Itu kalau diberi kesenangan di dunia itu takut. Diberi kesenangan di dunia itu takut sekali. Kenapa? Kata beliau, inna hasanatuna ujjilat lana. Karena saya khawatir pahala kebaikan saya diberikan di dunia, nanti sudah tidak ada bagian di akhirat. Makanya sahabat ini ngoten Pak. Enten satu bab sendiri, ini kita itu sahabat itu. Khaufus sahabah ambastid dunya. Takutnya para sahabat apabila harta bendanya diluaskan oleh Allah. Sahabat itu wedi sugih, Pak. Niku sahabat. Nah wae dhewe. Dimana? Nggih, mboten apa-apa niki ilmu, kita harus belajar seperti itu. Masya Allah. Maka dari itu ngendikane Ibnu Abbas wa nas'aluhul afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau begitu kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wassafu wal afu wal masahatu, dan kita juga minta kepada Allah keluasan, pengampunan, kemudian maaf dari Gusti Allah. Syarahi bayani ihsanihi wa karamihi wa rahmatihi fa iqbalil a'mali sholihati min ibadihi. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berikan segera ya kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah balasannya. Demikian juga kemuliaan dari Allah, rahmatnya Allah, keterterimaan amal soleh itu. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan amal yang diterima oleh Allah. Itu begitu. Ini penting doa terus ya Allah. Makanya penting setiap mlebu masjid, soalnya mlebu masjid kan itu njaluk rahmate Gusti Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ampun lali doa itu ketika mau masuk masjid. Masyaallah. Dan ini mayyamal solihati min dzakarin aw unsa, sedikit lagi ya. Ini tadi ayat ini tadi barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya wa huwa mukmin, syaratnya harus beriman. Ingat, nah wong kafir Pak masih dia beramal kebaikan memenuhi langit dan bumi, kebaikan itu ditolak oleh Allah. Itu orang kafir. Makanya ini tadi syaratnya niki wa huwa mukmin, kalau orangnya beriman maka faulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka orang mukmin syaratnya kalau iman amal soleh dan dia seorang mukmin, baru dia akan diperkenankan masuk surga. Kalau orang kafir enggak ada. Bisyaratil iman, maka iman menjadi prasyarat.
wa annahu sayadkhuluhumul jannata wa la yudlamuna min hasanatihim wa la muddarun naqir. Niki Pak, mereka nanti orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah SWT. Akan kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya nanti balasan di surga. Wa huwa an-nuqrah allati fi dhahrin nawati tamrati wa qad taqaddama al-kalam ala nakiri wa huwa al-khayti fi syakkin nawati wa hadha nakir wa huma fi nawati tamrati wa kadzalika al-qilbil wa huwa al-lafafatul lati ala nawati tamrati wa salah satu fil Qur'an niki wa wala yajid nama wala yudlamuna nakiro. Makna nakiro itu apa? Nakiro itu an-nukrah dari isim mufrad atau kata benda tunggal an-nakrah. Napa nakrah itu? Fi dhahrin nawati tamrati niki Pak. Tidak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Niki napa niku? Naqirun, nubratun itu artinya apa? Niki titik bulat yang ada di biji kurma. Nah, jenengan buka kurma, lah niku wonten sing bunder niku. Sing bunder niku bekase gagange kurma niku lho, niku bunder niku lah naqir namanya. Makanya walaupun kita punya kebaikan sebesar itu dari biji kurma, bunderane biji kurma niku wau, maka tidak akan dirugikan oleh Allah walaupun kita punya kebaikan hanya seperti pucuke kurma. Al-Quran ngoten Pak enten naqira kathah beberapa ayat yang menyatakan demikian. Demikian juga Pak, ini ada kayak kalimat yang lain nukrah allati fi dhahrin nawati tamroti enten melih fatilun. Di dalam Quran juga begitu. Tidak dizalimi walaupun sekecil fatil. Nak nukratun niku wau bunderane kurma, menjadi biji kurma. Kalau fatilun wa huwa khaitun fi sakkin nawati, fi sakkin nawati. Itu adalah di biji kurma itu kalau dibuka dibelah itu ada serat yang di tengah, satu garis serat. Nah, ini itu namanya fatilun. Walaupun kita punya amal seberat itu dari kebaikan pasti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, makane jangan diabaikan kebaikan sekecil apapun. Demikian juga jangan disepelekan dosa sekecil apapun. Makanya hati-hati nggih. Soalnya awake dhewe mboten ngerti. Dirose nggih ngoten, Pak. Napa niku rahmatnya Allah itu makhfiyun, tersembunyi. Demikian juga azabuhu makhfiyun. Demikian juga azabnya Allah itu tersembunyi, Pak. Tidak ngerti, kadang-kadang itu amal sepele ternyata di situ mendatangkan azabnya Allah. Makanya hati-hati nih, kalau nak bahas niki yudi, ya Masya Allah. Soalnya apa Pak? Jadi kita ini nggak sadar kadang-kadang berbuat salah niku gak kroso. Ya itu kalau mendatangkan murka Allah. Ada orang kan dalam riwayat dia itu apa niku melihara kucing gak diwehi pakan. Gara-gara niku mlebu neraka. Tapi enten wong siji enten asune kehausan. Dia beri minum seekor anjing. Gara-gara itu Allah berikan
rahmatnya kepada seorang pelacur, akhirnya diterima taubatnya. Makanya nggak ngerti Pak amalan, makanya jangan diremehkan amalan sekecil apapun, baik itu buruk maupun baik. Maka dari itu ojo meremehno dosa, demikian juga jangan meremehkan kebaikan, karena kita tidak tahu di antara itu mana yang didengar, yang mana yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, mana yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Makanya kangge jaga-jaga ya wis ojo menyepelekan kebaikan maupun dosa sekecil apapun. Nah, dosa yang dihindari, kebaikan ya segera dilakukan. Maka kurang lebihnya mohon maaf, ini ada door prize. Jangan dulu beranjak dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini ada door prize. Kita tutup dengan penutup masjid. Nggih, pripun? Bagaimana dengan menyikapi kejadian di Sumatera? Nggih. Dikatakan mayoritas itu adalah Orang Islam Terus bagaimana dengan kita? Apakah benar kalau kita tidak berbuat sesuatu kepada mereka itu akan jiwa kita juga? Iya. Nggih. Nggih, saudara kita di Sumatera. Niku ayat iki wau ya jelas. Artinya ya barangkali memang ada keburukan-keburukan di sana, sehingga Allah membalas mereka dengan seperti itu. Nanti di akhirat sudah tidak ada balasan lagi, membersihkan dosa-dosa beliau yang ada di sana. Tapi kalau kita Pak, yaitu tadi gunakan ayat yang lain, jangan ayat tadi. Gua akhirnya nyalane wong kono kakean dosa wong Sumatera iki. Mboten sampean mungkin luwih akeh dosane. Makanya kita jangan berpikir seperti itu. Ayat yang digunakan wajib kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya memang begitu Pak. Kalau lihat orang kafir itu maksiatnya luwih dahsyat Pak, orang kafir. Tapi aman-aman mawon. Nggih. Orang kafir maksiatnya gak karo-karuan, aman-aman mawon. Karena apa? Ya memang mereka nanti akan dibalas di akhirat, nanti dia akan kekal abadi dalam jahanamnya Allah. Ya. Kalau mungkin akan menimpa kita, bisa jadi Pak, bisa jadi, kita nggak tahu. Ya itu Pak. Makanya ini ada saya sampaikan beberapa waktu lalu kan begitu. Ada orang ya zaman Nabi Musa, ada umatnya lapor pada Nabi Musa, ya Nabi Musa, ini kok banyak azab turun. Maka Nabi Musa katakan ini dosa-dosa kalian. Ini Nabi Musa tidak. Terus Nabi Musa itu protes dari Gusti Allah. Ya Allah, itu yang dosa satu kok yang dibinasakan sekampung gitu. Yang dosa itu satu kan, tapi yang dibinasakan sekampung. Akhirnya kan begitu. Akhirnya Nabi Musa berjalan Pak. Begitu berjalan, tertidur di bawah pohon Pak. Begitu tertidur di bawah pohon, digigit semut Pak. Bangun, langsung dikebat mau kabeh Pak. Langsung ditegur sama Gusti Allah, ya Musa, yang gigit cuma satu ya Musa, kenapa semuanya kamu binasakan begitu? Nah itu Masya Allah, ini cerita Israiliyat Pak. Itu hanya menjadi simbol bagi kita. Hanya murkanya Allah seperti itu Pak, disapu Pak sekampung itu. Ya, maka dari itu kadang-kadang seperti yang di Sumatera itu, yang dosa cuma satu orang, dua orang, tapi kadang-kadang dosanya itu ekstrim Pak. Akhirnya datang murka Allah, kena semua. Tapi nanti Pak, orang yang berbuat baik jelas dia pasti dimuliakan di akhirat. Matinya pun jadi mati
sakit. Nak ning kene mungkin matine sangit. Nggih ngoten nggih. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditunggu door prize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.